Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? La'allahu yaj'alukum khairan wa barakatan fi hayatikum. Bagaimana kabar-kabar kalian semua? Semoga Allah menjadikan kalian selalu dalam keadaan baik dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobahul khair. Selamat pagi semua. Sobahun nur, sobahus surur. Semoga pada pagi hari ini pagi yang cerah dan baik ya, dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Madza darsunal yaum? Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini ad-darsunal yaum, pelajaran kita hari ini al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Teman-teman semua, kita akan lanjut pada materi berikutnya di halaman 44. Jadi, teman-teman silakan siapkan buku modulnya. Modul bahasa Arab mulai halaman 44. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita mulai ya. Di halaman 44 ini ada at-tarkibu. Silakan teman-teman lihat di pojok kanan atas ada judulnya at-tarkibu. Apa itu at-tarkibu? At-tarkibu adalah tata bahasa. Ya, tata bahasa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun kata sifat. Nah, kata sifat dalam bahasa Arab disebut ismu sifatun. Ya. Jadi kata sifat, ya contoh, nah, lihat di kotak yang sebelah kiri ya. Di sini ada sifatun, yaitu kata sifat. Contohnya apa? Kabirotun. Apa artinya kabirotun? Kabirotun, ya betul, artinya besar. Kemudian ada sogirun, artinya kecil. Ada murtafi'un, artinya tinggi. Jamilatun, artinya bagus. Wasi'atun, artinya luas. Pada episode yang lalu pernah kita bahas ya mengenai kata sifat di bab tentang at-tarkib, tentang tata bahasa. Ya silakan teman-teman scroll ya di atas ya semester 1. Nah, itu ada tentang kata sifat. Baik. Setelah kita tahu tentang kata sifat, ya, kalau dalam bahasa Arab kata sifat itu polanya dia harus mengikuti pola kata sebelumnya. Apabila kalimat sebelumnya muzakkar, ya muzakkar itu laki-laki, maka kata sifat juga harus muzakkar, dan begitu juga sebaliknya. Apabila sebelum kata sifatnya itu muannas atau untuk perempuan, maka kata sifatnya pun harus perempuan ya. Begitu juga i'rabnya. Nah, i'rabnya ini artinya harokat terakhirnya ya. Jadi dia harus ngikutin kata sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dumah, maka dia harus dumah. Baik. Di sini ada contoh di dalam tabel ini.
Ada ismul isyarati. Apa artinya ismul isyarah? Tentunya teman-teman sudah belajar ya di kelas 4. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Ya, ada kata tunjuk. Kemudian yang tengah ada ismun. Ismun itu apa? Ismun adalah nama benda. Sifatun yang tadi Pak Isbul jelaskan adalah kata sifat. Baik, contoh yang pertama. Tilka madrasatun kabiratun. Itu madrasatun apa? Sekolah kabiratun yang besar. Lihat pola kalimatnya ya. Yang pertama kata tunjuknya yang kita lihat sebenarnya adalah yang pertama ismun. Apa kata bendanya? Objeknya yang pertama kali adalah madrasatun, sekolah. Nah, dalam menyusun sebuah kalimat kita lihat dulu. Yang kata yang menjadi objeknya misalnya madrasatun. Madrasatun. Ya, dilihat dia sifatnya muzakkar atau muannas, teman-teman. Ya, madrasatun ini bentuknya adalah muannas atau untuk perempuan, ya. Dicirikan apa cirinya? Cirinya di akhirnya ada tak marbutoh atau tak yang segitiga. Bisa juga tak yang bulat. Nah, ini kalau di akhirnya seperti ini berarti dia bentuknya adalah muannas. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kata tunjuk, ada susunan kata tunjuknya. Tergantung artinya ini atau itu, ya itu atau ini. Nah, misalnya di sini kita pakai itu. Nah, dia harus pakai tilka, ya. Jadi tidak boleh dzalika, tapi tilka. Tilka madrasatun. Itu sekolah. Nah, kalau kita menyusun dengan kata sifatnya, misalnya itu sekolah yang besar, maka kata sifatnya juga harus muannas, yaitu kabirotun. Kabirotun. Nggak boleh kabirun. Kenapa? Karena kata sebelumnya, ya, sebelum kabirotun atau sebelum kata sifat adalah muannas madrasatun. Jadi susunannya adalah tilka madrasatun kabirotun. Itu ya, itu sekolah yang besar. Nah, di nomor 2, lihat sini. Zalika baitun sogirun. Nah, lihat ya teman-teman perbedaannya. Nah, yang kedua ini baitun. Kata baitun ini, benda baitun artinya rumah. Dia bentuknya apa? Muannas atau muzakkar baitun? Baitun bentuknya muzakkar. Pak, dia kan ada taknya. Nah, ini kalau tak yang seperti ini, dia termasuknya adalah muzakkar, ya. Kecuali kalau taknya segitiga atau tak yang bulat, ya. Kalau tak yang seperti perahu ini, dia bentuknya adalah muzakkar. Apa artinya baitun? Ya, rumah. Nah, kalau menyusun kalimat dengan kata tunjuk, berarti kalau itu rumah, berarti zalika baitun. Ya, sebaliknya ini nggak boleh pakai tilka. Tilka baitun. Nah, itu salah ya dalam kaidah bahasa Arab. Dalam pola kata dalam bahasa Arab salah ya, karena tidak sesuai penggunaannya. Jadi, zalika baitun itu rumah. Kemudian misalnya kata sifatnya kecil, yang kecil. Berarti kata kecil sogirun, ya. Sogirun. Apa artinya sogirun? Yang kecil, ya. Jadi yang susunan katanya zalika baitun sogirun, itu rumah yang kecil. Ya, kata sifatnya hati-hati nih, nggak boleh muannas. Misalnya kalian tulis di sini sogirotun. Ya, itu salah ya. Tapi yang tepat adalah sogirun karena baitun itu muzakkar. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, hadza saqfun murtafi'un. Lihat ya. Saqfun murtafi'un. Apa artinya saqfun? Saqfun itu atap.
ya, atap rumah ya. Atap rumah. Hadza saqfun murtafi'un. Lihat kata tunjuknya, kemudian kata bendanya saqfun, kemudian kata sifatnya juga harus ikut. Dia harus muzakkar, murtafi'un. Begitu juga harokatnya ya. Harokat akhirnya. Dia harus domah, ada domatain ya. Kemudian yang keempat, hadhihi zahratun jamilatun. Ini juga sama, sesuai keterangan. Yang pertama, hadhihi artinya ini. Ya, kata tunjuk hadhihi adalah kata tunjuk dekat atau kata tunjuk yang artinya ini untuk mu'annas, untuk perempuan. Ya, hadhihi zahratun, kemudian kata sifatnya juga ikut. Jamilatun. Apa artinya jamilatun? Ya, indah, yang indah atau yang bagus, ya. Nah, kemudian yang kelima juga sama. Hadhihi hadiqatun wasi'atun. Ini taman yang luas. Jadi kata tunjuknya hadiqatun tidak boleh pakai hadza, ya. Tapi wajib menggunakan hadhihi. Begitu juga kata sifatnya. Misalnya yang luas, berapa bahasa Arabnya luas? Wasi'un. Tapi karena hadikotun adalah mu'annas, maka huruf yang terakhir juga harus pakai mu'annas. Wasi'atun. Ya, ditambahkan ta'nya juga. Begitu ya teman-teman. Jadi kata tunjuk, kata sifat itu harus mengikuti kata benda yang menjadi objek kalimat ya. Nah, itu muannas dan muzakkar. Kalau masih ada yang bingung tentang muannas muzakkar, ya karena kita udah di kelas 4 yang lalu sudah pernah kita belajar ya. Bahkan mungkin di kelas 3 ya. Teman-teman sudah belajar. Muzakkar adalah bentuk kata atau kata benda untuk laki-laki ya. Ya. Kemudian muannas adalah kata benda yang bentuknya perempuan. Baik, setelah Pak Isbu jelaskan, setelah kita simak bersama tadi tentang tarkib, tugas kalian nih ada nih di bawahnya at-tamrinat, latihan-latihan ya. Di at-tamrinul awal, tamrin 1 ya. Artinya apa artinya? Latihan 1. Perintahnya do khattan alal ijabati sahihah. Berilah garis bawah pada jawaban yang benar. Nah, di sini perintahnya adalah teman-teman disuruh memberikan atau memilih jawaban yang benar. Ya, dalam 2 tanda kurung ini. Nah, di sini nomor 1 sampai nomor 5 mana kata tunjuk yang sesuai? Nomor 1 maktabun nazifun, artinya apa? Meja yang bersih. Nah, kata tunjuk yang sesuai apa? Menggunakan hadihi atau hada. Ya, pilih salah satu. Nomor 2 juga demikian. Madrasatun kabiratun. Nah, kata tunjuk yang sesuai yang mana? Tilka atau dzalika? Nomor 3 juga demikian. Hadhihi hadza talibun mujtahidun. Mana kata tunjuk yang benar? Nomor 4 juga. Tilka dzalika talibatun nasyitatun. Mana kata tunjuk yang benar? Nomor 5, hadhihi hadza hadiqatun jamilatun. Mana juga kata tunjuk yang benar? Silakan kalian berikan garis bawah. Ya. Kemudian nomor 6 sampai dengan 10. Nah, di sini kita sudah menggunakan kata sifat. Nah, ini juga sama, dipilih mana kata sifat yang sesuai atau yang benar, sesuai bentuknya muannas atau muzakkar. Nomor 6, tilka gurfatun dalam kurung wasi'un atau wasi'atun. Mana kata sifat yang benar. Begitu juga nomor 7 sampai nomor
nomor 10. Ya. Pilih kata sifat yang sesuai muannas atau muzakkar. Nah, Pak, saya bingung, Pak. Bagaimana caranya supaya saya tahu itu muannas atau muzakkar? Tadi di keterangan di video yang awal ya sudah Facebook jelaskan. Ya, jadi kata sifat harus mengikuti kata yang sebelumnya yang disifatinya apa. Gitu ya, teman-teman. Ya, untuk hari ini latihannya hanya latihan 1 ya. Nomor 1 sampai 10 saja. Nah, berarti halaman 44 sampai 45 yang atas ini ya, sampai sini. Itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman kirim tugasnya ke dalam link yang sudah Bapak Hizbul share di grup WA kalian semua. Oke, teman-teman. Hatta liqa yaumul qadim insyaallah. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.